Halo semuanya, kembali lagi di One Rampedia, tempat kita berbagi pengalaman, pengetahuan, dan edukasi dari berbagai hal menarik. Kali ini kita akan membahas salah satu film bertema hacker yang menurut saya punya jalan cerita sangat menarik dan penuh kejutan. Dan seperti biasa, jangan lupa klik like dan subscribe ya, agar selalu mendapat notif dari video-video terbaru dari channel ini. Oke, lanjut. Video ini akan membahas alur cerita secara keseluruhan. Jadi bagi kalian yang belum menonton filmnya, silahkan tonton sampai habis ya. Benyamin dari kecil hidup susah. Bapaknya kabur. Ibunya bunuh diri waktu dia umur 8 tahun. Dia tinggal sama neneknya yang sakit-sakitan. Dari kecil, dia ngerasa nggak kelihatan sama orang lain. Kayak dianggap nggak ada. Tapi dia jago banget main komputer dan hacking. Dan dia ngefans berat sama hacker legendaris bernama MRX. Yang identitasnya nggak ada yang tahu. Karena nggak bisa kuliah, Benyamin kerja jadi kurir pizza goreng. Suatu malam, pas nganterin pesanan, dia ketemu Mary, cewek yang dia suka dari zaman sekolah. Biar kelihatan keren di depan Mary yang lagi pusing mikirin ujian, Benyamin nekat ngehack server kampus buat curi soal ujian. Sayangnya dia ketahuan satpam dan ditangkap. Untung belum pernah bikin kejahatan sebelumnya. Jadi hukumannya cuma kerja sosial bersihin jalanan selama 50 jam. Pas kerja sosial itu, Benyamin ketemu Max. Orangnya pede banget, gaul, dan berani. Kebalikan banget sama Benyamin ini. Mengetahui hukuman yang diberikan kepada Benyamin adalah akibat daripada meretas server kampus, Max pun akhirnya berteman dengan Benyamin. Max juga membawa Benyamin berkenalan dengan kedua temannya, yaitu Stefan, sang ahli software, dan juga Paul, sang ahli perangkat keras. Max hat erzählt, du kannst Maschinensprache lesen. Das kann jeder behaupten. Awalnya, Stefan dan Paul tidak percaya kalau Benyamin bisa ngehack. Namun setelah menunjukkan kemampuannya, mereka berdua pun takjub. Benjamin. Nur Benjamin. Setelah lihat Benyamin jago hacking, Max ngajarin dia soal social engineering, yaitu cara nipu dan manipulasi orang, bukan cuma ngehack komputer doang, atau dalam bahasa Prancis dikatakan sebagai ngehack orang. Mereka berdua kemudian menuju tempat sampah. Di sana, Max memungut bekas tempat donat dan mengambil struknya. Benjamin dan Max kemudian berjalan menuju toko yang menjual donat tersebut dan melakukan komplain. Max mengatakan kepada karyawan di sana bahwasannya dia tidak menerima donat sesuai dengan pesanannya. Maka daripada itu dia meminta ganti rugi atau dia akan melaporkan kasus ini kepada manajernya. Karena takut diancam, karyawan itu pun langsung memberikan donatnya kepada Max. Setelah mendapatkan donat itu, alih-alih dimakan oleh Max dan Benyamin, rupanya donat tersebut dikasih kepada seorang pengemis. Adegan pun berpindah memperlihatkan Max, Benyamin, Paul dan juga Stephen melakukan aksi pertamanya. Aksi dimulai dengan memperlihatkan Stefan dan juga Benyamin yang akan masuk ke dalam sebuah gedung. Rupanya dalam gedung tersebut berisi sekumpulan politisi Jerman yang hendak melakukan sebuah kampanye. Stefan berhasil memanipulasi kartu nama yang dia fotokopi, dan akhirnya dia berhasil masuk ke dalam gedung tersebut bersama Benyamin. Tugas mereka cukup sederhana, yaitu meretas laptop yang ada di atas podium. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara mereka menggapai laptop yang ada di atas podium tersebut? Karena posisi podium itu terletak di hadapan seluruh para politisi yang hadir dalam gedung itu. Dengan sedikit keberanian, Benyamin berjalan mendekat menuju laptop tersebut. Di tengah aksinya, tiba-tiba seorang operator mencurigai gerak-gerik daripada Benyamin. Tak ingin aksinya gagal, Benyamin pun pura-pura dengan percaya diri menyapa operator tersebut. Berkat kecerdasannya itu, akhirnya operator tersebut tidak menaruh kecurigaan lagi terhadap Benyamin. Setelah aksinya berhasil, Benyamin pun keluar dari gedung tersebut dengan terbirit-birit. Kini giliran Paul yang akan melancarkan aksinya, yaitu dengan mengendalikan laptop yang ada dalam gedung tersebut dari jarak jauh. Tugas Paul yaitu mengacaukan isi presentasi yang akan dibawakan oleh seorang politisi. Dan inilah yang terjadi.
Karena sukses pada aksi pertama mereka, mereka pun mendirikan sebuah tim yang bernama Clay, yaitu singkatan daripada Clowns Laughing at You, yang artinya badut menertawakanmu. Clowns laughing at you. Clay. Auf Clay. Sesuai dengan namanya, aksi-aksi mereka selalu menggunakan topeng badut. Aksi-aksi mereka yang selanjutnya pun cukup sangat berbahaya, yaitu menyabotase saluran TV dengan mengganti gambar jari tengah. Lalu menyabotase sebuah gedung farmasi terbesar di kota itu dengan meretas lampu yang ada dalam gedung tersebut sehingga menjadi tulisan sebagai berikut. Karena aksi-aksi mereka yang luar biasa, akhirnya nama Clay pun FYP dan menjadi viral di mana-mana. Adegan pun berpindah memperlihatkan Max, Benjamin, Paul dan juga Stefan yang sedang berbelanja di Indomaret cabang Jerman. Rupanya mereka secara tidak sengaja bertemu dengan Mary. Max yang mengetahui bahwasanya Benjamin menyukai Mary, akhirnya mempertemukan Mary dan juga Benjamin. Namun siapa sangka, Benjamin yang punya testosteron rendah, akhirnya gugup dan tidak bisa berkata apa-apa. Adegan pun berpindah, memperlihatkan sekumpulan orang yang berada di ruang internet atau darknet. Max yang sangat berambisi mendapatkan pengakuan dari MRX, selalu menunggu bahwasannya aksi Clay akan dinotis oleh MRX. Namun bukannya dinotis dengan hal yang baik, MRX justru membuli mereka dan mengatakan Clay adalah sekelompok badut yang sedang mencari perhatian. Tak terima dikatakan caper, Max pun marah besar. What about Clay? Karena mereka berambisi untuk mendapatkan pengakuan MRX, mereka pun nekat. Mereka merencanakan membobol instansi pemerintah paling ketat di dunia, yaitu BND, atau Badan Intelijen Sistem Pertahanan Negara Jerman. Der BND. Was? Der BND? Adegan pun berpindah memperlihatkan kelompok Clay yang sedang party kecil. Di sana Benjamin selalu memikirkan perkataan Max bahwasannya dia harus menjadi seorang laki-laki yang pemberani. Maka untuk menguji hal tersebut, akhirnya Benjamin menemui Mary menggunakan Innova Reborn. Melihat Benjamin datang menggunakan Innova, Mary pun akhirnya masuk ke dalam Innova tersebut. Setelah berbincang beberapa kata, akhirnya Benjamin pun nekat mencipok Mary. Karena merasa angeknya Benjamin tidak natural dan gugup, Mary pun gak mood dan meninggalkan Benjamin. Adegan pun berpindah memperlihatkan kelompok Clay yang sedang memungut sampah. Rupanya mereka sedang mencari informasi dari truk sampah yang berasal daripada gedung BND. Tak lama kemudian, mereka menemukan informasi mengenai seorang karyawan yang bekerja di BND dan merupakan seorang pecinta kucing. Menggunakan informasi yang ada, mereka pun mengirim virus menyerupai proposal penyelenggara dana yayasan kucing. Setelah virus itu dibuka, akhirnya kelompok Clay memiliki akses penuh terhadap gedung BND. Yes! Mereka pun memulai aksi dengan memasuki gedung menggunakan topeng kebanggaan mereka. Lalu kemudian Benjamin menjalankan aksinya, yaitu meretas sistem utama server yang ada dalam gedung BND. Rencana mereka meretas sistem BND pun sukses besar. Das war der Olymp. Di tengah party tersebut, Benjamin bertemu dengan Mary. Melihat ada kesempatan, Benjamin berniat mencipok Mary. Tapi sebelum itu dia harus meminum obat penambah adrenalin cipokan. Setelah meminum obat tersebut, dia keluar dan ingin menemui Mary. Namun apa yang terjadi ketika dia hendak menemui Mary? Mary sudah dicipok oleh Max dengan begitu birahinya. Melihat hal tersebut, hati Benjamin yang seperti Hello Kitty pun hancur berkeping-keping. Merasa sakit hati karena dikhianati oleh teman sendiri, Benjamin ingin membuktikan bahwasanya dirinya itu luar biasa tanpa membutuhkan Clay. Akhirnya, dengan nekat, Benjamin diam-diam mengirim file yang dia curi dari kantor BND kepada MRX. MRX pun sangat kaget karena melihat data yang diberikan oleh Benjamin merupakan data karyawan paling rahasia. Adegan pun berpindah memperlihatkan perkelahian kecil antara Max dan juga Benjamin. Di tengah-tengah perkelahian itu,
Tiba-tiba mereka melihat berita di TV. Berita tersebut menampilkan seorang hacker bernama Krypton yang merupakan anggota daripada Friends setelah dibunuh oleh mafia Rusia. Teil der kriminellen Hackergruppierung Friends. Du warst der Einzige im Serverraum. Was hast du da gemacht? Rupanya diam-diam MRX menjual data yang diberikan oleh Benjamin kepada mafia Rusia. Faktanya, Krypton yang telah tewas merupakan karyawan rahasia milik BND. Mengetahui yang membobol server BND adalah kelompok Clay, maka daripada itu, Clay akhirnya menjadi buronan mafia Rusia dan juga BND. MRX geschickt. Bist du bescheuert? Ich bin niemand! Merasa bersalah karena aksinya itu telah membahayakan kelompok mereka yaitu Clay, maka daripada itu, Benjamin pun akhirnya akan menyelesaikan masalah ini sendirian. Stefan, Paul, dan juga Max yang merasa Benjamin merupakan anggota dari mereka tidak akan membiarkan Benjamin melakukan itu seorang diri. Karena merasa MRX telah bekerja sama dengan mafia Rusia, akhirnya Benjamin dan juga Clay pun berencana untuk kembali menjebak MRX. Strategi dimulai dari menemui MRX di ruang gelap internet melalui jaringan umum di sebuah perpustakaan. Karena jika menggunakan jaringan pribadi, posisi asli mereka akan sangat mudah diketahui oleh BND dan juga MRX. Er hat mir einen Zugang zu einem privaten Channel geschickt. Dalam pertemuan tersebut, Benjamin mengatakan kepada MRX kalau dia ingin bergabung di kelompok MRX yang bernama Friends. Melihat potensi Benjamin yang berhasil meretas server BND, MRX pun memberikan syarat kepada Benjamin. Syaratnya adalah, Benjamin harus meretas sistem Europol, yaitu sistem intelijen rahasia paling ketat yang terletak di kota Den Haag. Dalam rencana tersebut, Benjamin sebenarnya ingin menjebak MRX menggunakan data yang dia curi dari server Europol. Jika MRX mengakses data yang diberikan oleh Benjamin, secara tidak langsung, Benjamin akan mengetahui identitas MRX. Alasan Benjamin bergabung dengan Friends tidak lain daripada taktik memancing MRX. Jika identitas MRX sudah diketahui, maka informasi tersebut bisa ditukar kepada BND. Dengan syarat, nama Clay dihilangkan dari daftar buronan. Strategi ini dinamakan strategi kuda hamil, atau udang di balik batu. Rechner zugreifen. Und MRX-Maske würde fallen. Aksi mereka dimulai dari membakar semua jejak digital dan rumah Benjamin. Aksi ini rupanya tak semudah seperti yang dibayangkan. Cara lama seperti mencari informasi di tempat pembuangan sampah, mengirim phishing, bahkan masuk ke saluran pembuangan air pun sudah tidak bisa, karena sistem keamanan kantor Europol sangat ketat. Bahkan tangan Max sampai terkena paku karena nekat membuka saluran air. Namun di tengah keputusasaan itu, Benjamin memperhatikan rombongan pengunjung yang keluar dari kantor Europol. Tanpa sadar, salah satu tanda pengenal pengunjung ada yang jatuh. Benjamin langsung mengambilnya. Benjamin kemudian memberanikan diri menemui satpam di sana dan mengatakan bahwa dia adalah salah satu pengunjung yang dompetnya ketinggalan di kantor Europol. Be out in no time. The canteen is long closed. He was pretty clear what he'll do. Benjamin meminta izin untuk mengambilnya. Namun, tanpa sepengetahuan satpam tersebut, ternyata Benjamin memasang alat peretas bernama Evil Twin, yaitu alat yang menyerupai jaringan nirkabel yang ada dalam kantor tersebut. Cara kerjanya adalah ketika ada karyawan yang masuk dalam jaringan tersebut, maka Benjamin bisa mengakses komputer mereka untuk meretas sistem pertahanan Europol. Benjamin pun berhasil mencuri data Europol. Ein Evil Twin. Dein Laptop zugreifen. Tibalah hari di mana Benjamin menyerahkan data yang berhasil dia retas dari kantor Europol kepada MRX. Ketika akan menyerahkan data itu kepada MRX, ternyata MRX telah membaca siasat daripada strategi Benjamin. Alih-alih mengetahui siapa identitas asli di balik MRX, justru identitas Benjamin lah yang harus diketahui oleh BND. Benjamin pun langsung diburu oleh BND dan juga mafia Rusia. Fuck. Setelah aksi kejar-kejaran berlalu, Benjamin pun kembali ke kamar hotel tempat dia dan anggotanya Clay bersembunyi. Namun, alangkah terkejutnya Benjamin ketika sampai di hotel. Ternyata semua teman-temannya telah tewas dibunuh oleh entah siapa pelakunya. Kejadian ini seperti kejadian yang terjadi di awal film tadi. Max.
Karena takut menjadi target berikutnya oleh BND dan juga mafia Rusia, akhirnya Benjamin pun menyerahkan diri kepada BND. Di dalam kantor BND, Benjamin diinterogasi oleh Hanne, yaitu orang yang menjabat untuk menangani masalah cybercrime. Awalnya Hanne tidak percaya kalau Benjamin adalah orang yang meretas BND dan juga Europol, karena tampangnya yang lugu, pelengor dan pelangap-longo. Namun ketika Benjamin menyebut kata MRX dan juga kelompok hacker bernama Friends, Hanne langsung serius. Dafür gebe ich Ihnen MRX. Die Friends. Tapi itu saja tidak cukup untuk membuktikan kalau Benjamin adalah pelakunya. Karena masih belum percaya, Benjamin pun menjelaskan alamat tempat tinggal Hanne, identitas Hanne, rekening banknya, bahkan mengetahui penyakit mental Hanne sampai kasus perceraiannya. Dari sinilah Hanne langsung terdiam. Interogasi pun dimulai. Tapi disinilah cerita sebenarnya itu terjadi. Semua kejadian yang dari awal hingga saat ini teman-teman saksikan adalah alur mundur dari keterangan Benjamin dalam ruangan interogasi bersama Hanne. Benjamin telah memulai interogasi bersama Hanne ketika kita melihat seluruh teman-teman Benjamin atau Clay telah tewas di hotel pada awal cerita. Cerita kembali pada alur saat ini, yang memperlihatkan Hanne yang cukup serius mendengar keterangan Benjamin. Saat ini, posisi Hanne sedang terancam diganti karena Hanne sejak lama tidak berhasil menangani kasus cybercrime dan menangkap MRX. Hanne mengatakan apa yang bisa Benjamin lakukan agar bisa mengetahui identitas MRX. Benjamin mengatakan kalau dia akan menggunakan kekuatan media intelijen BND untuk memprovokasi dunia gelap internet atau darknet agar membongkar identitas MRX. Hanne pun setuju dengan rencana tersebut. Rencana pun dimulai, yaitu dengan membangun masa atau buzzer sendiri dan mengkopi identitas MRX dalam darknet. Lalu mendesak semua orang dalam darknet untuk tidak mempercayai MRX asli. Benjamin bahkan membocorkan rahasia MRX asli kepada semua orang, bahwa MRX adalah orang yang menjual data kepada mafia Rusia, yang menyebabkan salah satu anggota sesama kelompoknya yaitu Friends bernama Krypton tewas. Rex killed Krypton. Really? I can't believe it. Mendengar itu, orang-orang mulai tidak mempercayai MRX asli. MRX asli akhirnya masuk ke perangkap Benjamin, karena sejak tadi ketika mereka sedang berdebat, diam-diam Benjamin masuk ke dalam jaringan MRX, sehingga posisi MRX akhirnya terdeteksi. Now I know who you are. You've told me. Kini, pihak BND telah mengetahui posisi MRX yang sebenarnya. Buronan nomor 1 BND dan juga Europol yaitu MRX akhirnya ditangkap. Setelah membantu Hanne menangkap MRX, Benjamin pun meminta imbalan. Benjamin meminta agar dia dijadikan saksi di pengadilan, agar namanya terbebas dari buronan BND dan Europol. Hanne pun setuju dengan permintaan Benjamin. Namun ketika Hanne ingin meninggalkan ruang interogasi, Hanne melihat bekas luka di tangan Benjamin. Hanne pun curiga dengan luka itu, karena Hanne tidak 100% percaya dengan semua keterangan Benjamin di ruang interogasi. Hanne pun diam-diam mencari tahu siapa sebenarnya Benjamin ini. Hanne pun langsung pergi ke rumah Benjamin, karena saat ini Benjamin masih ditahan di kantor BND sebagai tersangka. Di dalam rumah tersebut, Hanne menemukan bungkus obat bernama Ritalin. Hanne membawa obat tersebut kepada dokter spesialis kejiwaan. Rupanya, dokter tersebut juga mengenali Benjamin. Dokter itu juga mengatakan kepada Hanne bahwa ibu Benjamin adalah orang yang memiliki penyakit kepribadian ganda, dan hal itu mungkin saja akan menurun kepada anaknya. Wie wird sowas ausgelöst? Das kann eine Prädisposition, also eine Veranlagung sein. Setelah mengetahui hal tersebut, Hanne kembali menemui Benjamin dan mengatakan bahwa Benjamin memiliki penyakit mental, yaitu kepribadian ganda. Hanne juga menjelaskan kepada Benjamin jika teman-temannya, yaitu Max, Stefan, dan juga Paul sebenarnya tidak ada. Itu semua adalah khayalan Benjamin yang dia ciptakan sendiri. Hanne mengatakan kepada Benjamin, jika memang semua kejadian itu benar-benar terjadi, mengapa rumah Benjamin tidak terbakar sewaktu mereka membakar jejak digital di rumah Benjamin? Mengapa tidak ada mayat Max, Paul dan juga Stefan di dalam hotel? Lalu mengapa luka paku yang ada di tangan Max bisa ada di tangan Benjamin? Hanne juga mengatakan bahwa dia telah menemui Mary. Bahkan Mary mengatakan kepada Hanne, Benjamin itu mungkin saja orang gila. So einen Typen niemals freiwillig treffen.
Mendengar semua hal itu, Benyamin pun kaget. Benyamin seolah-olah tak percaya bahwa selama ini ternyata dia memiliki penyakit seperti ibunya. Hana kemudian meminta maaf kepada Benyamin dan mengatakan, seseorang yang memiliki penyakit mental atau kepribadian ganda tidak bisa menjadi saksi di pengadilan. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Jerman. Benyamin semakin frustasi mendengar hal tersebut. Satu-satunya harapan terakhir agar dia bisa bebas ternyata telah hilang. Hana yang melihat Benyamin yang frustasi pun akhirnya kasihan. Karena Benyamin telah menyelamatkan karirnya, Hana menawarkan cara lain agar Benyamin bisa bebas walaupun cara tersebut ilegal. Hana mengatakan kepada Benyamin bahwa dia akan menghapus semua catatan kejahatan Benyamin yang ada di kantor BND dan juga Europol, dan memanipulasi seolah-olah kejadian tersebut tidak pernah ada, sehingga tanpa menjadi saksi pun Benyamin bisa bebas. Akhirnya, Benyamin pun bebas. Adegan pun berpindah, memperlihatkan Benyamin yang berada di atas kapal. Sekarang, Benyamin telah menjadi orang yang sangat berbeda. Tak lama kemudian, muncullah Max, Paul, Stefan bahkan Mary. Rupanya, Max, Paul, dan Stefan terkecuali Mary ternyata masih hidup dan benar-benar ada, serta bukan khayalan Benyamin. Dari awal, ternyata mereka telah melakukan social engineering atau ngehack Hana. Mereka sengaja ngehack Hana agar curiga kalau Benyamin adalah orang yang punya penyakit mental atau kepribadian ganda. Rencana tersebut berkat ide Mary karena dia adalah mahasiswa yang cerdas. Mereka sengaja memanfaatkan informasi mengenai penyakit ibu Benyamin, seolah-olah Benyamin juga menderita penyakit yang sama, padahal tidak. Mereka sengaja memaku tangan Benyamin supaya memperkuat bukti agar Hana semakin percaya kalau Benyamin itu gangguan mental. Berkat ide tersebut, bukan hanya Benyamin yang lolos dari BND dan juga Europol, melainkan semua teman-teman Benyamin alias Clay. Mereka bukan hanya sukses dengan ngehack sistem pertahanan BND dan juga Europol. Mereka juga sukses ngehack Hana, sehingga Hana masuk ke dalam semua skenario yang berhasil direncanakan oleh Clay. Kira-kira, kalian mau ngehack apa kalau kalian punya kemampuan seperti Benyamin ini? Tulis komentar kalian.